Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang teorema faktor matematika peminatan kelas 11. Kita mulai ya. Secara umum teorema faktor bunyinya seperti ini. Misalkan fx merupakan suatu polinomial, maka x kurang h merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika fh sama dengan 0. Yang dimaksud dengan jika dan hanya jika adalah jika kita punya nih, kita diketahui x kurang h adalah faktor, maka fh sama dengan 0. Demikian pula sebaliknya, jika fh sama dengan 0, maka dapat dipastikan bahwa x kurang h adalah faktor. Atau dengan kata lain, fh sama dengan 0 adalah satu-satunya syarat agar x kurang h menjadi faktor fx. Paham sejauh ini? Baiklah, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan faktor dari 2x kuadrat kurang 3x kurang 2. Perlu dilihat di sini bahwa ini adalah polinomial berderajat 2. Jadi, faktornya juga ada 2 nanti. Oke, karena diminta tentukan faktor, maka kedua faktornya yang akan kita cari. Nah, langkahnya adalah kita lihat angka di belakang ini, bilangan yang ada di sini, minus 2. Faktor dari minus 2 adalah 2, 1, negatif 1, negatif 2. Dari keempat bilangan tersebut, mana yang membuat nilai polinomial ini menjadi 0? Atau mana yang jika kita masukkan, sisanya akan 0. Oke, saran saya kita gunakan Horner. Kenapa? Karena nanti dengan menggunakan Horner kita akan langsung mengetahui faktor satu lagi. Jadi kita tidak perlu 2 kali mengerjakan. Tapi jika kalian ingin menggunakan substitusi juga boleh, lalu kemudian nanti akan kalian bagikan. Bisa juga. Kita coba yang pertama ya, 2. Kita coba x sama dengan 2, jadi k-nya itu 2. Kita coba x sama dengan 2. Kita pakai Horner. 2, negatif 3, negatif 2. Di sini 2. Pembaginya berarti x min 2 ya. Oke, kita lanjutkan. 2 kali 2 4, dijumlahkan, min 3 tambah 4 1, 1 kali 2 2, negatif 2 tambah 2 0. Kita lihat di sini bahwa sisanya adalah 0. Berarti F2 adalah 0. Karena F2 adalah 0, maka karena F2 sama dengan 0, maka X kurang 2 merupakan faktor dari Fx. Kita anggap itu Fx saja ya, nggak ada namanya. Merupakan faktor dari Fx. Satu lagi apa? Satu lagi, faktor yang satu lagi adalah ini. Dan
2x kurang 1 tambah 1 juga merupakan faktor. Paham ya sejauh ini? Jadi kita perlu mencari bilangan yang membuat polinomial tersebut bersisa 0. Atau pada saat kita masukkan nilainya jadi 0, seperti itu. Oke, jadi faktornya ada 2, yaitu x min 2, dan 2x plus 1. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Tentukan nilai A dan B agar Px sama dengan AX pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 kurang 22x tambah B mempunyai faktor x kuadrat kurang 4x kurang 5. Oke, kita lihat di sana bahwa Px adalah polinomial berderajat 3. Faktor yang diketahui x kuadrat kurang 4x kurang 5. Kita tentukan nilai A dan B agar x kuadrat kurang 4 kurang 5 merupakan faktor. Dengan kata lain, kita harus menguji x kuadrat kurang 4x kurang 5 itu jika kita masukkan ke Px, hasil Px-nya akan 0. Oke. Kita faktorkan terlebih dahulu. X kuadrat kurang 4x kurang 5, faktornya adalah x plus 1 x min 5. Setuju ya? X plus 1 x min 5. Berarti kita punya dua nilai x, yaitu x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 5. Nah, kedua ini yang kita masukkan ke Px. Agar menjadi faktor, maka P min 1 haruslah 0. Kita tinggal masukkan, substitusi saja, kita ganti nilai x dengan negatif 1. A negatif 1 pangkat 3 kurang 5 kali negatif 1 pangkat 2 kurang 22 kali negatif 1 tambah B sama dengan 0. Oke, lanjut. Berarti di sini kita punya min A, negatif A, ditambah 5, ditambah 22, tambah B, sama dengan 0. Oke, setuju ya? Jadi kita punya min A, tambah B, sama dengan min 17. Di sini seharusnya negatif ya. Negatif 5. Ya benar. Jadi min 17. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita masukkan x sama dengan 5. P5 harus 0 karena kita mau membuat dia jadi faktor. Maka kita gantikan nilai x dengan 5. Kita punya A 5 pangkat 3 kurang 5 kali 5 pangkat 2 kurang 22 kali 5 tambah B sama dengan 0.
Oke. Sini kita dapat, diteruskan ya, dapat jadinya 125A tambah B sama dengan 235. Ini persamaan yang kedua. Jadi kita punya SPLDV. Kita tinggal selesaikan SPLDV berikut. Jadi kita punya yang pertama negatif A tambah B sama dengan negatif 17. Kemudian di bawahnya kita punya 125A tambah B sama dengan 235. Kita selesaikan ya. Kurang berarti positif ya, positif 126A sama dengan 252. Negatif, ini negatif 252, betul. Jadi kita punya A sama dengan dibagi ya, A jadi 2 nilai A nya. Oke, substitusi nilai A. Substitusi A sama dengan 2 ke salah satunya. Kita masukin ke persamaan 1 saja. Jadi kita punya negatif 2 tambah B sama dengan negatif 17. Maka B negatif 15. Jadi nilai A dan B berturut-turut adalah 2 dan negatif 15. Sejauh ini paham ya? Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Tentukan nilai N yang mungkin agar pecahan X kuadrat kurang 7X tambah N per X kuadrat kurang 3X tambah 2 dapat disederhanakan. Nah, perhatikan bagian penyebut pecahan tersebut. Penyebutnya adalah X kuadrat kurang 3X tambah 2. Jika kita faktorkan, X kurang 1 dan X kurang 2. Setuju ya? Nah, agar pecahan di atas tadi dapat disederhanakan, maka X kurang 1 atau X kurang 2 haruslah merupakan faktor. Minimal salah satu diantaranya harus merupakan faktor. Oke, nah untuk itu kita coba masukkan X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 ke polinomial yang ada di atasnya, di pembilang tersebut. Kita masukkan ke X pangkat 2 kurang 7X tambah N. Kita masukkan agar menjadi faktor, maka P1 kita misalkan dia P1 sama dengan 0 dan P2 juga sama dengan 0. Untuk P1 maka kita substitusi ya, 1 pangkat 2 kurang 7 kali 1 tambah N sama dengan 0. Diperoleh berarti N-nya
6. Lalu yang kedua, P2 juga sama dengan 0, maka 2 pangkat 2 kurang 7 kali 2 tambah N sama dengan 0 ya, berarti N-nya ini 14, 4, N-nya 10. Sederhana kan? Jadi, pecahan tersebut dapat disederhanakan jika N sama dengan 6 atau N sama dengan 10. Mengapa atau? Karena salah satu dari ini tadi haruslah merupakan faktor, salah satunya saja. Oke? Demikian pembelajaran kita hari ini tentang teorema faktor. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan kita berikutnya.